Oke, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah akuntansi biaya ya. Saat ini kita telah memasuki pertemuan ke-13. Oke, temanya pada pertemuan ke-13 inilah sistem harga pokok taksiran. Apa itu sistem harga pokok taksiran? Nah, sini harga pokok taksiran adalah perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan biaya yang ditentukan di muka yang berasal dari data-data pengalaman masa lalu. Artinya apa? Harga pokok taksiran hanya digunakan sebagai perhitungan. Tujuannya apa? Ya tujuannya biasanya untuk jualan, untuk menerima order. Nah, sebelum menerima order kan kita harus tahu perhitungan dulu kan, kira-kira costnya berapa, terus keuntungan yang mau kita peroleh berapa, labanya berapa, harga jualnya berapa. Nah itu kan butuh perhitungan, makanya di sini digunakan yang namanya taksiran atau estimasi. Terus angkanya dari mana Pak? Ya ini dari data-data pengalaman masa lalu. Data pengalaman masa lalu dapatnya dari mana? Ya dari data produksi sebelumnya, bila kebetulan produk ini sudah pernah diproduksi. Nah itulah makanya data-data produksi masa lalu dapatnya dari mana, ya tentu aja dari manajer produksi. Manajer produksi menyerahkan kepada sales itu tim marketingnya. Jadi tim marketing telah mempunyai data produk ini biayanya segini. Nah itu yang kita sebut taksiran. Jadi taksiran adalah hanya perhitungan. Tujuannya apa? Ini tujuannya ada 1, 2, 3, 4. Karena kan saat kita menerima order berarti apa? Berarti belum diproduksi kan? Nah, nggak mungkin kita harganya berapa, nanti kita produksi dulu, eh, nanti baru ditentukan harganya, nggak bisa kan. Nah kemarin kan di sini ada dua metode kan, metode proses dan um, job costing ya, berdasarkan orderan kan. Nah ini adalah yang berdasarkan orderan. Tujuannya adalah ini kan. Nah untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan untuk mengurangi biaya akuntansi. Misalnya kalau kita ingin cepat, tentu kita harus membayar tenaga profesional, maka akan lebih mahal. Jadi toko taksiran adalah prinsip adalah perhitungan untuk mengetahui berapa kita jual, berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Oke, selanjutnya. Nah, ini penentuan biaya taksiran terdiri dari ya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Unsur produksi ada tiga, BBB, BTKL, dan BOP. Nah, ini adalah dasar-dasar untuk menentukan biaya taksiran. Kuantitas ditaksir dari spesifikasi teknis, percobaan atau data-data masa lalu. Intinya pasti adalah data-data masa lalu. Kemudian biasanya ditambah dengan intuisi, perkiraan harganya kira-kira naik apa enggak, kondisi ekonomi gimana, ketersediaan barang bagaimana, pengangkutan gimana. Nah itu makanya biasanya marketing harus mempunyai data-data dan intuisi. Kemudian juga BTKL. Nah ini semua ditaksir, tapi biasanya yang paling valid adalah data-data produksi sebelumnya, masa lalu ya. Nah, kemudian taksiran overhead. Juga ini keterangannya ya, bisa dibaca. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah pencatatan akuntansi. Ingat prinsip akuntansi apa? Kita harus menggunakan bukti hitam di atas putih, artinya harus ada buktinya. Makanya pencatatan BBB, pencatatan biaya bahan baku menggunakan biaya sesungguhnya. Berarti walaupun kita dalam menentukan harga jual, keuntungan menggunakan taksiran, tetap saat kita akan menjurnal dalam akuntansi, BBB yang digunakan adalah biaya sesungguhnya. BTKL juga
adalah biaya sesungguhnya, berarti yang sudah terjadi untuk jurnalnya. Ingat, BBB selalu biaya sesungguhnya, BTKL selalu biaya sesungguhnya. Tinggal BOP. Nah, BOP kita yang memutuskan sebagai manajer produksi mau pakai metode 1 berarti apa? Pakai BOP sesungguhnya, atau metode 2 pakai metode dibebankan. Alasannya sudah dibahas kan kemarin ya. Kalau kita menggunakan BEP sesungguhnya berarti biasanya biaya-biaya BOP-nya tidak terlalu banyak, bisa diprediksi. Nah, kalau BOP dibebankan biasanya item-itemnya dia banyak karena baru kalau dipakai baru ketahuan. Nah, itu susah kan, makanya metode yang digunakan adalah metode dibebankan. Jadi untuk pencatatan BOP ini yang menentukan kita ya, mau pakai metode 1 atau metode 2. Metode 1 itu biaya sesungguhnya, metode 2 itu BOP dibebankan. Ingat tadi ya, untuk BBB jurnalnya menggunakan biaya sesungguhnya, BTKL biaya sesungguhnya, BOP bisa biaya BOP sesungguhnya, bisa BOP dibebankan. Keputusannya ada di manajer produksi. Selanjutnya, nah tadi kalau BOP dibebankan pasti ada selisih ya, sudah kita bahas. Kemudian mencatat harga pokok produk jadi. Nah, harga pokok produk jadi kita menggunakan biaya taksiran. Kalau pada pertemuan sebelumnya produk jadi BDPB ini adalah berdasarkan biaya sesungguhnya. Kalau ini dia pakai taksiran. Tadi kalau jurnal untuk menentukan BDPB berapa itu pada jurnal ke-1 dan kedua itu biaya menggunakan biaya sesungguhnya. Pada harga pokok produk jadi yang digunakan adalah taksiran. Kemudian produk dalam proses sama, produk dalam proses adalah menggunakan biaya taksiran. Kemudian 6, pencatatan harga produk terjual catat menggunakan taksiran juga. Selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Ini kita menghitung selisih antara tadi kan kalau pencatatan BBB dan BTKL itu kita menggunakan biaya sesungguhnya, sedangkan untuk tadi produk jadi, produk dalam proses, HPP itu kita menggunakan biaya taksiran. Nah, nanti kan kalau kita lihat di buku besarnya komponen-komponen BDB, BBB, BDB, BTKL, BDB, BOP akan terlihat selisihnya ada di mana. Nah, ini kan posisinya di, kalau produk jadi posisinya di debit. Kalau yang jurnal pertamanya posisinya di debit. Kalau yang ini tadi di kredit. Nah, kalau kita masukin ke buku besar mas ya, satunya di debit, satunya di kredit. Tinggal dicari aja nanti saldonya ada di debit atau di kredit. Nah, itu caranya adalah di nomor 7. Nah, nomor 7 ini selisih harus kita lihat dulu metode yang digunakan, metode 1 metode BP sesungguhnya, atau metode kedua BOP ditetapkan. Oke, sampai sini gimana? Bingung ya? Iya. Coba dibaca pelan-pelan ya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya jurnal-jurnal perhitungan yang kita pakai menggunakan biaya sesungguhnya, kecuali BOP ya, menggunakan biaya sesungguhnya baik perhitungan dan jurnal. Nah, pada pertemuan ke-13 ini perhitungan menggunakan biaya taksiran, perhitungan menggunakan biaya taksiran. Kemudian dari produk jadi, produk dalam proses, HPP itu juga menggunakan biaya taksiran. Biaya sesungguhnya hanya digunakan untuk menjurnal BDB, BBB, BDB,
BTKL dan BDB BOP, kita juga yang harus memutuskan mau pakai dibebankan atau sesungguhnya. Jadi ingat ya, pada pertemuan sebelumnya 1 sampai dengan UAS itu kita menggunakan biaya sesungguhnya. Nah, pada pertemuan ke-13 ini kita perhitungannya menggunakan taksiran, kecuali tadi jurnal BBB dan BTKL itu jurnalnya biaya sesungguhnya. Oke, mudah-mudahan paham. Jadi pada taksiran ini yang perlu dicatat, BOP sesungguhnya hanya digunakan untuk menjurnal BBB dan BTKL. Di luar itu BOP kita putuskan mau pakai sesungguhnya atau dibebankan. Di luar itu produk jadi, produk dalam proses, HPP menggunakan taksiran. Nanti kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada pilihan ganda, bisa kalian buat latihan di screenshot. Oke, ini 34, ini nomor 5. Oke, jadi semoga paham ya. Jadi untuk taksiran ini pada prinsipnya digunakan untuk perhitungan, untuk menentukan apabila untuk kita jualan. Jadi kita bisa menghitung harga jual, keuntungan yang kita peroleh itu dengan secepatnya. Nah, nanti untuk menentukan apakah itu perhitungan kita meleset, hitungan ke rugi atau tidak, itu saat produksi sudah berjalan, karena nanti jurnalnya pada BBB dan BTKL itu kita menggunakan biaya sesungguhnya. Nanti dilihat selisihnya kan antara taksiran dengan sesungguhnya, kita rugi atau untung kan. Nah, kalau rugi nanti tadi ada penyelesaiannya, itu kita bebankan kemana, di sini kan ada kan. Nah, ini bila selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya dapat diberlakukan sebagai berikut. Bila terjadi selisih antara biaya taksiran dan biaya sesungguhnya dapat diselesaikan dengan cara: 1. Ditutup ke rekening harga pokok penjualan. Nah, ini sama. Jadi saat kita masih ingat membuat jurnal penutup, nah ini dapat ditambahkan tadi selisihnya ditutup ke HPP. Jadi sama dengan AJP ya, maksudnya AJP ya. Nanti selisihnya dia ada di mana, debit atau kredit. Nah, itu ditutup ke rekening harga pokok penjualan. Kemudian perlakuan yang kedua, dibagikan kepada produk selesai periode yang bersangkutan, yaitu ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan. Nah, tadi selisihnya kalau yang pertama ditutup dalam AJP, kalau yang kedua ini berarti ditutup ke barang dalam proses. Jadi selisih, kalau dia selisihnya di debit maka kreditnya barang dalam proses. Kalau dia di kredit maka debitnya barang dalam proses. Jadi yang perlakuan pertama ditutup seperti AJP, kedua dibebankan ke produk jadi, yang ketiga barang dalam proses dan harga pokok penjualan dibagikan ke dalam proses dan harga pokok penjualan. Berarti ini akan menambah biaya yang sedang berlangsung ya. Kemudian 4, membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih. Nah, yang keempat ya tetap aja, berarti nanti di neraca ada akun selisih. Nah, nanti kalau yang nomor 4 gimana penyelesaiannya, ya tinggal dirapatkan aja oleh manajemen. Pasti ujung-ujungnya ditutup ke rekening laba rugi, menambah laba atau mengurangi laba. Yang keempat ya. Nah, ini adalah penyelesaian apabila terjadi selisih. Sudah pasti ya, namanya taksiran dan sesungguhnya pasti akan terjadi selisih. Nah, ini adalah 4 metode penyelesaiannya. Oke, sampai di sini saya harap paham. Apabila
Masih bingung, dibaca-baca kembali atau ditonton berulang-ulang atau kita diskusi lewat WA grup ya. Jangan malu bertanya. Silakan bertanya, akan saya jawab. Oke, sekian dulu. Kita masuk ke video kedua tentang pembahasan tugas. Terima kasih.